Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini masih temanya Roh Kudus ya. Hari ini kita Bible Class spesial, kita tidak melanjutkan hakim-hakim yang cukup lama. Hari ini kita bahas tentang fenomena, namanya tumbang di dalam roh. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini terkenal dengan nama slain in the spirit. Jadi sebetulnya kalau diterjemahkan literal tuh slain itu bisa terbunuh gitu saudara ya. Tapi bukan mati. Jadi kalau bahasa Indonesia lebih banyak menerjemahkan tumbang di dalam roh. Ya, kalau dari gambar ini saudara sudah mulai sedikit menebak. Jadi ada dalam satu kebaktian ada pendeta yang meletakkan tangannya pada seseorang, biasanya di dahi ya. Meletakkan tangan itu, menumpangkan tangan itu alkitabiah. Ya karena dalam Alkitab kalau misalnya seorang diaken, seorang penatu akan dilantik, ditumpangkan tangan. Kalau ada yang sakit juga ditumpangkan tangan. Tapi fenomenanya adalah slain in the spirit, tumbang dalam roh itu, lalu orang itu jatuh ke belakang. Nah, jadi pingsan. Jadi pertanyaannya, apakah itu alkitabiah apa enggak? Ya, makanya saya mau tunjukkan kepada saudara ada 2 klip. Jim, siap suaranya? Kita klip yang pertama, saya bikin 2 klip. Klip yang pertama kelompok yang pro, ya, lalu kelompok yang kontra seperti itu. Ayo kita lihat. Pasti sudah pernah nonton kan hal-hal yang seperti itu. Nah, ada lagi yang klip yang kedua, klip yang kontra. Nah, jadi kita tahu ya, ini kisah yang umum karena kita gereja Pantai Kosta. Ya, saya membahas. Jadi kalangan orang Pantai Kosta, ingat ya, gereja orang Kristen kan dibagi 2 ya, Katolik sama Protestan. Protestan pun juga pecah karena peristiwa di Azusa Street. Lalu muncul gereja Pantai Kosta. Nah, kita termasuk aliran gereja Pantai Kosta. Lalu dari Pantai Kosta itu ada yang karismatik. Nah, kalangan Pantai Kosta dan karismatik pun terbagi 2. Beberapa orang percaya, wah ini orang itu dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bekerja kepada hamba Tuhan itu, dan orang yang ditumpangin tangan itu juga dikuasai Roh Kudus, dapat karya, dapat pekerjaan Roh Kudus. Lalu dia tumbang seperti itu. Tetapi karena terbagi 2 ya, beberapa percaya bahwa fenomena ini, wah ini nggak cocok karena ini nggak alkitabiah. Ini sesuatu yang sesat seperti itu. Makanya hari ini kita sedikit membahas apakah ini cocok sesuai dengan Alkitab. Benar nggak menurut Alkitab seperti itu? Lalu pertanyaan yang kedua, apa betul sih ini benar-benar kuasa dari Roh Kudus? Karena saudara orang Pantai Kosta, karena kita orang Pantai Kosta, makanya kita pasti melihat, mendengar, atau pernah menyaksikan seperti itu. Jadi saya berusaha untuk menjelaskan secara komplit, lengkap, menyeluruh dari 2 sisi. Lalu kita berikan kesimpulan. Jadi harus dipahami karena Aisyah ada yang berkata gitu, oh enggak, itu betul itu. Nah, kita harus tahu kenapa percaya dan kenapa menolak. Yang pertama, argumen kelompok yang pro, slain in the spirit ini ya.
kelompok yang pro tumbang di dalam roh, meyakini bahwa ketika orang yang didoakan lalu jatuh pingsan itu tindakan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Ada ayatnya katanya begitu. Jadi meyakini tidak mungkin kalau orang tidak jatuh, tahu-tahu jatuh ke bawah, itu kalau tidak kuasa supranatural itu tidak mungkin seperti itu. Ditanya di mana ayatnya? Yang pertama, nah ini. Jadi ini ceritanya di Taman Getsemani. Jadi kalau baca di Yohanes pasal 18 ayat yang ke-6, ya Yudas kan mengkhianati Yesus. Yudas pergi ke para pemimpin agama, lalu menjual Yesus dan membawa prajurit-prajurit di Bait Allah. Ingat ya, prajurit di Bait Allah itu ada pasukannya sendiri, tentara sendiri. Lalu bawa pentung, pedang dan semuanya. Lalu datang mau menangkap Yesus yang sedang ada di Taman Getsemani seperti biasa di situ. Waktu ditanya, Yesus menjawab, "Akulah dia." Itu menegaskan keilahian Tuhan Yesus. Lalu mereka yang nangkep Yesus itu mundur ke belakang lalu jatuh, ya, jatuh ke tanah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, rasul terakhir yang masih hidup dari rasul kan ada 12 ya, dan satu mengkhianati namanya Yudas. Lalu rasul pertama mati ya Yakobus dan semuanya, lalu terakhir Yohanes, rasul yang terakhir satu-satunya, dibawa, sebetulnya dia ditangkap, digoreng di kota Efesus, tapi masih hidup. Itu mujizatnya. Makanya dia dibuang di pulau Patmos, itu kerja rodi seperti Romusa, kerja paksa. Jadi kalau hari Minggu pada hari Tuhan, nah itu, lalu dia menerima penglihatan ini. Jadi dia melihat Yesus yang sudah berubah. Ingat ya, satu-satunya murid yang pernah bersandar di dada Tuhan Yesus itu ya Yohanes ini. Tapi ketika dia melihat Yesus, dia jatuh, dia tersungkur dan seolah-olah mati. Lalu diangkat, dibawa penglihatan seperti itu. Ini pendukung ayatnya. Yang ketiga, Saulus. Siapa Saulus ini? Ini orang Farisi, leaders, anak muda, pemimpin muda yang benci sama orang Kristen. Dia dapat mandat surat dari para pemimpin, lalu perjalanan ke Damaskus untuk Damsyik ya, untuk Syria sekarang, untuk menganiaya orang-orang Kristen, membunuh, menangkapin. Tapi di tengah jalan dia lihat satu cahaya yang besar dan suara itu terdengar sama Saulus, dan itu Yesus ya. "Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku?" Nah, ingat, ketika melihat itu situasi cahaya yang seperti itu, Saulus jatuh tersungkur. Jadi ada ayat-ayatnya jelas sekali ya. Lalu kekuatan Allah itu juga ditularkan lewat sentuhan. Jadi misalnya Markus pasal 5 ayat yang ke-30 ini, ketika ketika ada seorang wanita yang pendarahan, lalu dia memiliki iman, asal saja aku menjamah. Nah, makanya kekuatan Allah itu bisa ditularkan, kekuatan Allah itu bisa disalurkan lewat sentuhan-sentuhan ini. Tapi memang dibantah sama kelompok yang kontra. Tapi ingat lo ya, tidak ada semua catatan di Alkitab itu ketika orang itu jatuh tersungkur, kebanyakan di depan, menghadap di depan, jatuh dengan muka atau sujud. Nah, karena membantah argumen ini, maka para penentang itu bersikeras. Orang yang jatuh itu umumnya ke depan, bukan geblak ke belakang gitu ya. Makanya yang namanya tumbang dalam roh itu seperti itu. Nah, mereka bantah Alkitab. Memang semuanya jelas, sebagian besar jatuhnya ke depan, sujud. Ya,
dengan muka ke tanah. Tapi ada satu kelihatannya yang Yohanes tidak disebutkan ke depan atau ke belakang. Tapi kalau dilihat memang bahasa aslinya kelihatannya kebanyakan mengarahkan jatuhnya sujud seperti itu. Saya cuma kasih tahu sama saudara ya. Nah, ini kelompok yang pro. Nah sekarang kita mau bicara kelompok yang kontra. Ingat ya, ini sesama Pantekostanya itu seperti ini. Jadi dikatakan bahwa kalau kamu cari di Alkitab, tidak ada namanya slain in the spirit atau tumbang di dalam roh, itu nggak ada dalam Alkitab. Tapi juga dibantah. Loh, di Alkitab itu ada istilah, kita percaya istilah teologi namanya Trinitas, Tritunggal. Tapi Tritunggal itu pun tidak ada dalam Alkitab, tapi kita akan mengimani. Nah sama, ya, yang kedua saya akan ungkapkan lagi ya kelompok kontra ini. Jadi mereka yang jatuh dalam Alkitab itu memang sebagian besar nggak jatuh ke belakang, geblak. Seperti itu ya. Seperti yang fenomena hamba-hamba Tuhan slain in the spirit, tumbang di dalam roh itu. Kenapa? Dalam Alkitab fenomenanya itu kebanyakan selalu ke depan, jatuh, tersungkur, sujud, tertelungkup. Dari banyak ayat ini seperti itu. Kelihatan sekali. Nah, kelompok yang kontra mengatakan lagi yang keempat, harus dipahami fenomena dalam doa, dalam ibadah, tumbang di dalam roh itu disadari tindakan ini gampang dipalsukan. Nah, dan kita lihat ya, sebetulnya ada banyak klip, tapi saya cuma pilih 2 saja. Nah, saudara pernah lihat klip yang sembahyang di doa nongpok? Indonesia itu ada, maka tapi saya pilih yang barat-barat saja, lebih netral itu saja ya. Ada banyak yang bisa digambarkan seperti itu. Nah, memang tindakan ini mudah dipalsukan. Nah, ingat yang kelima, argumen yang kontra, melawan ya. Ingat, tumbang dalam roh itu bisa terjadi, bisa. Tapi bukan selalu karena Roh Kudus. Memang ini hasil karya kekuatan supranatural, betul. Tapi ada beberapa yang bukan dari Tuhan, tapi bukan dari Roh Kudus. Memang kalau kita lihat fenomena-fenomena ya, contohnya ya, beberapa hamba-hamba Tuhan yang di Afrika, dan juga ada yang dari Indonesia pun mereka nggak pakai kuasa Tuhan seperti itu. Logikanya seperti ini aja. Orang terima kesembuhan, memang ada terima mujizat kuasa kesembuhan dari Tuhan. Siapa itu? Ya saya banyak terima mujizat ya. Saudara dan saya kan terima mujizat kan, betul ya. Tapi harus dipahami, ada juga orang-orang yang punya kuasa mujizat, dalam tanda petik dukun-dukun Kristen yang seperti itu. Argumen kelompok yang kontra. Nah, kebanyakan orang jatuh dalam Alkitab yang tersungkur itu bukan orang percaya. Jadi contohnya prajurit yang jatuh di sekitar Yesus. Ingat ya, orang-orang itu kebanyakan yang tumbang-tumbang itu. Dan yang ketujuh, fakta banyak tumbang dalam roh lebih tampak seperti pertunjukan teatrikal. Jadi pertunjukan yang disetting daripada pekerjaan Roh Kudus yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Harus dipahami fakta ini, karena saya pendeta, kumpulnya sama pendeta. Ya, kumpulnya ya pendeta-pendeta ya Protestan ya Katolik ya Pantekosta. Jadi ada satu teman hamba Tuhan yang di Jakarta, dia mengundang seorang hamba Tuhan yang bisa mendoakan seperti ini. Jadi besok Minggu ibadah, hari Sabtu briefing sambil makan, doa sama-sama. Lalu di puncak briefing itu hamba Tuhan itu bilang, oke, beberapa tim ini tolong nanti harus bikin seperti gini ya. Jadi waktu saya doakan cepat-cepat diterima dari belakang, ada yang seperti itu. Dan teman saya pendeta itu mulai langsung jeglek hatinya. Wah, ini teatrikal ini. Wah, ini settingan.
Jadi harus dipahami memang ada seperti itu. Supaya kelihatannya wah dan besar. Harus dipahami seperti itu. Jadi kalau ditanya manakah yang Alkitabiah? Masing-masing kubu mengklaim ada ayatnya Alkitab. Jadi harus dipahami, masing-masing kubu bilang ini ada ayatnya, ini ada ayatnya. Jadi ini sama seperti kalau suami istri bertengkar itu sama-sama nak Tuhan. Ini tukarannya main ayat, saudara ya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Itu tengkarnya pakai ayat ini, saudara ya. Nah ini sama persis dua kubu yang seperti ini. Dan kita harus tahu dengan jelas bahwa Alkitab tidak secara eksplisit spesial bicara tentang tumbang dalam roh. Hanya ayat-ayat yang tertentu dipakai untuk mendukung pemahaman ini. Dan ingat ya, gereja juga terpecah karena perbedaan doktrin. Nah, makanya kenapa ada gereja ortodok ya? Jangan dipikir ortodok itu menjadi satu. Ortodok itu masih dipecah-pecah. Ortodok timur, ortodok barat. Sebetulnya masih dipecah lagi. Ya, timur juga ada berapa, kelompok bagian barat pun juga ada beberapa yang seperti itu. Nah, gereja Protestan pun juga sama. Saudara, kalau saudara tahu berapa jumlah merek gereja, mungkin sekarang lebih dari 400. Nah, kebanyakan pecah itu karena masalah doktrin seperti itu. Next. Misalnya, pendapat apakah karunia Roh Kudus tertentu itu masih berlaku. Jadi orang ketika membaca, ayo kita baca ya, 1 Korintus 13 ayat 8. 2, 3. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jadi beberapa gereja berkata karunia bahasa roh sudah lama berhenti, stop, berakhir. Beberapa gereja berkeyakinan masih ada. Jadi kalau yang berkata bahwa karunia bahasa roh itu berakhir, mereka berkata begini, harus dipahami kenapa Tuhan kasih karunia bahasa roh. Ya, karunia bahasa roh itu tanda untuk orang Israel bahwa ada bangsa asing yang akan berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Dan ketika Israel itu diyakinkan, maka karunia itu tidak lagi menonjol. Dan yang berkata sudah mulai surut dan sudah mulai habis seperti itu. Nah, ingat ya, kita kerja Pantai Kosta seperti itu. Dan kemarin juga sedikit saya bahas tentang karunia menafsirkan bahasa roh seperti itu. Jadi kalau kita melihat cerita-cerita yang seperti ini, saya berikan kesimpulan akhir yang seperti ini. Apa sih kesimpulan akhir dari tumbang dalam roh selain in the spirit? Nomor 1, berhati-hatilah. Ya, harus hati-hati untuk hal-hal yang bersifat supranatural. Perintah Tuhan itu jelas. Kita harus menguji roh-roh tersebut. Ayo baca ayatnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Ulangi, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ulangi dari yang kuning, 2, 3. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi yang pertama mesti diselidiki kasusnya, fenomenanya. Ingat ya, ketika kita percaya, Allah memberikan Roh Kudus dalam hati kita.
Roh Kudus itu membimbing kita dalam seluruh kebenaran. Dan nurani kita diperbaharui, kata Alkitab. Makanya kadang-kadang gini ya, kalau kita lagi buat salah, langsung salah korek. Betul lah ya. Kalau kita berbuat dosa, nah, kalau kita melanggar firman Tuhan, kalau kita berbuat sesuatu yang gak benar, langsung nurani kita dan Roh Kudus mulai bicara. Kita dibuat peka. Nah, dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita itu sama persis. Merasa aneh atau betul-betul dijamah Tuhan, nyaman. Kan kelihatan ya. Next. Lalu amati perubahan atau tindakan seseorang setelahnya. Maksudnya begini ya. Sesudah kita gini paling gampang. Mungkin saudara yang didoakan lalu saudara tumbang. Mungkin saudara mulai kepo ya. Ini Pak Nathan pernah doa orang seperti gitu enggak? Pernah. Jujur saya jawab. Saya suatu ketika diundang khotbah KKR di satu kota di Jawa Timur. Nah, KKR lalu saya panggil beberapa orang maju altar call. Lalu nangis doa, saya doakan, baru tatap demek titik itu jeplak jatuh gitu saudara ya. Saya juga nggak tahu apakah dia terbiasa seperti itu. Saya nggak tahu juga. Kalau ditanya pernah saya buat seperti itu, pernah. Ya, saya harus jawab itu. Tapi bukan pengalaman tumbang itu sebagai fokus. Harus dipahami ya. Kalau orang itu dijamah Roh Kudus, kalau Roh Kudus bekerja pada seseorang, maka parameternya, ukurannya untuk bisa melihat mereka berubah enggak hidupnya. Harus dipahami ya. Batinnya berubah, jiwanya berubah, rohnya dijamah Tuhan. Orang ini dari nakal lalu tobat dan tidak melakukan itu lagi. Jadi kalau anak ini pemberontak luar biasa, ya mungkin kalau dijamah, didoakan, lalu dia berubah betul hidupnya, tidak kapok lombok. Ingat ya, kalau kapok lombok itu beda. Nah ini kelakuannya orang Pantekosta itu kayak gini saudara ya. Kita orang Pantekosta masalahnya maju doa, dengar khotbah, dijamah Tuhan, atau kita diam, kita tipe diam, berbes milih, seneng Tuhan, cocok Tuhan, tapi minggu depan balik meneh dosa nih saudara. Paham ya? Berarti, nah ini sekarang ketahuan kita berubah total apa enggak? Harus dipahami betul-betul. Jadi jangan berfokus, jangan mengejar fenomena zaman Roh Kudus ini. Kapan hari waktu saya nerangkan tentang terjemahan karunia, terjemahan bahasa roh itu, saya kan cerita, saya pernah cerita ini juga ya, waktu beberapa saat yang lalu. Saya ada seorang majelis gereja, bukan gereja kita, konsultasi. Wah saya ini tidak bisa masuk surga Pak Yonatan. Kenapa? Saya tahu dia melayani Tuhan, dia mengasihi Tuhan, pelayanan itu fight sama Tuhan. Saya satu yang tidak dapat Pak Yonatan, apa Pak? Belum dapat karunia bahasa lidah. Wah itu berarti tidak masuk surga. Nah berarti ingat ya, karunia bahasa lidah itu karunia. Ada yang dikasih Tuhan, ada yang tidak. Tapi memang beberapa gereja ngajarin kalau kamu gak punya, berarti kamu belum selamat. Itu masalah besar itu. Ya. Dan waspadai klaim-klaim yang berlebihan. Ya, tidak sesuai firman Tuhan. Ingat ya, kalau fokus kepada fenomena saja, tidak berubah buah rohaninya, imannya tidak bertumbuh, karakternya tidak berubah memuliakan Tuhan seperti Galatia. Ini kan seri Komsel kita ya, buah roh.
berarti ketahuan. Itu hanya seperti kegembiraan sesaat atau ya emosi sesaat. Tuhan bekerja lalu tidak ada perubahan. Nah masalahnya jujur aja, kita orang Pantai Kosta itu kepinginnya tuh yang kayak gitu-gitu lah. Kedua, harus ada pertimbangan penting. Nah, tumbang dalam roh selain in the spirit itu bukan doktrin yang paling krusial, bukan doktrin yang penting. Yang penting itu keselamatan, ya toh, kebangkitan hidup dan banyak hal ya. Nah, ini adalah satu bagian di dalam fenomena pelayanan seseorang. Ada orang yang betul-betul dijamah Tuhan. Makanya saudara mesti belajar Alkitab dengan baik. Ya, belajar teologi dengan baik. Saya pikir saudara cukup kenyang makan teologi ya. Waktu belajar Bible class dan ibadah minggu. Mendalami eksposisi Alkitab. Ini konteksnya itu seperti ini, tidak bisa diputuskan dari yang lain. Nah, exegesanya bahasa lagi perlu belajar Alkitab. Nah, ini penting buat saudara, bukan belajar dari fenomena. Ini ada reel, ada klip pendek, ini pendeta populer, pendeta top, ini klip viral. Ingat ya teman-teman, nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saudara bertumbuh itu bukan dari viral yang klip cuman 1 menit 2 menit. Nggak bisa bertumbuh saudara. Saudara harus bertumbuh itu mulai dari awal. Bangun pagi punya komitmen berdoa, baca Alkitab, hidup yang mempraktekkan firman Tuhan, ya, belajar berhubungan dengan sesama dalam koridor firman Tuhan. Jatuh bangun itu memang seringkali terjadi, tapi bangun lagi, bangkit lagi. Nah itu yang membuat saudara bertumbuh. Harus dipahami. Ingat ya, sama seperti gini contohnya ya. Saudara punya anak bayi, ya saya punya cucu. Saudara semuanya dari kecil. Bayi itu bertumbuh kalau mamanya menyusui dengan telaten 2 jam sekali, 3 jam sekali. Sampai seumuran Jaden cucu saya 6 bulan. Habis itu mulai diajar makan. Ya, sama seperti kita. Saudara jadi orang Kristen yang masih baru, ingin air susu yang murni, firman Tuhan. Tidak bisa saudara cuman pergi ke kafe, aku pesan 1 kopi latte, ya, itu seperti reel yang cuman 2 menit 3 menit sudah minum enak ya. Dan saudara tidak bisa bertumbuh seperti itu. Saudara dibentuk Tuhan dalam pelayanan, gesekan dengan orang lain, ya, terus bertumbuh, belajar, baca Alkitab lagi, belajar firman Tuhan, datang kebaktian. Nah ingat ya, pertumbuhan itu dari situ. Dan pahami juga tidak ada perintah atau keharusan atau kekhususan penting. Yesus tidak pernah ngajarin, rasul-rasul juga tidak pernah mengajarin tumbang dalam roh, dalam ibadah, dalam doa. Walaupun ada orang-orang tertentu yang dijamah sama Tuhan, tapi pengalaman orang per orang itu berbeda. Ingat ya, pahami juga, ini paling penting. Fenomena ini tumbang dalam roh itu familiar sekali. Ibadah penyembahan agama-agama timur yang non-Kristen. Jangan sebut nama agamanya. Saudara lihat ya, kelihatannya trans itu ya, lalu kesurupan, lalu seperti tidak sadar diri. Dan itu ingat, karena kita orang dunia timur paling suka dengan, wah, kita suka terpesona dengan hal-hal yang seperti itu. Ingat, saudara pelajari ini ya, ketika Tuhan mulai mencurahkan Roh Kudus,
ada banyak mujizat, kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi itu di Kisah Rasul. Tapi sesudah itu, saudara baca kitab Roma dan seterusnya, saudara akan menemukan bahwa orang Kristen mulai digiring untuk bertumbuh secara rohani dengan baik, dengan betul belajar firman Tuhan. Di situ. Jadi memang kadang-kadang Tuhan memakai hal-hal yang seperti ini, misalnya untuk membawa orang dari tidak percaya untuk bertobat dan percaya. Tapi kebanyakan orang Kristen, aduh aku kepingin seperti itu. Saudara harus memandang bahwa Tuhan memandang saudara, fokus saudara mesti bertumbuh yang seperti itu. Yang ketiga, ketahui, harus dipahami. Seperti saya bilang ya, ada orang yang punya pengalaman rohani yang asli, harus saya akui. Saya juga sama. Tapi ada juga yang palsu dan itu banyak. Harus dipahami. Dan ingat, dalam segala masa umat Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru sering mengalami pengalaman rohani palsu. Gini, kalau saudara baca dalam, kebetulan saya pengajar namanya New Testament Introduction di perjanjian di S2 ya, ngajar S2. Ada satu fenomena namanya gnostik mistikisme. Ingat ya, kayak gini. Orang-orang Yunani, itu penduduk dunia disebut orang Yunani. Pada waktu itu ada tipe-tipe yang sukanya yang filsafat. Makanya ajaran sesatnya itu masuk melalui gnostik. Gnostik itu artinya pengetahuan. Orang itu dibikin putar-putar belajar, lalu muncullah ajaran sesat. Tapi juga ada juga kelompok orang timur ya, sukanya hal-hal yang mistik, pengalaman-pengalaman ini. Dan ingat, pengalaman palsu dan teatrikal itu sangat menarik umat di perjanjian lama. Kita kasih contoh, salah satu di PL. Suatu ketika Raja Yosafat dia mau perang sama Raja Israel, Raja Yehuda Israel mau perang, lalu tanya, kita mesti tanya Tuhan ini, Tuhan izinkan nggak perang enggak? Nah, kalau saudara pernah baca enggak dalam Alkitab, Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, ya pergilah, sebab orang ini sudah akan menyerahkan kepada Daud, dan lalu Daud pergi. Nah, kira-kira Daud tanya sama Tuhan tuh gimana caranya? Ada namanya imam yang bawa Urim dan Tumim. Ya, Urim dan Tumim, batu yang satu dikasih nama Urim, yang satu nama Tumim. Imam itu berdoa dan dilemparkan. Lalu kalau Urim keluar, kalau Tumim ini keluar, berarti jawabannya ini ya dan ini tidak. Tapi saya balik lagi cerita ya, Raja Yosafat ini dia tanya, lalu muncul nabi palsu. Duh, namanya sudah muncul di otak saya, atau hilang ini saudara ya. Sedekia bin Kenaana. Dia bikin tanduk yang terbuat dari besi, lalu dia mulai seperti inilah nanti musuh-musuh akan dikalahkan, dihancurkan. Tapi Tuhan datang, kamu bukan dari Tuhan. Dan ingat ya, dan itu yang menarik, harus dipahami itu. Tapi ingat ya, tidak semua pengalaman rohani itu palsu. Harus dipahami ya. Tidak semua pengalaman rohani itu pengalaman palsu. Jujur, ada orang-orang yang benar-benar dijamah sama Tuhan. Jadi harus dipahami ya. Ada orang yang tertentu yang memang betul-betul dijamah sama Tuhan, hidupnya berubah, tapi memang jujur ada banyak yang palsu dan teatrikal. Makanya harus ingat-ingat. Makanya nabi palsu itu paling banyak menarik pengikut dari masa ke masa, dari zaman dulu sampai sekarang, dari zaman Alkitab perjanjian lama, Alkitab perjanjian baru. Ya, itu
itu yang sedang dihadapi gereja-gereja dari abad pertama zaman perjanjian baru. Mereka seringkali tergoncang yang seperti ini. Tapi penghiburan yang luar biasa dari Paulus ya di 1 Korintus pasal 11. Memang harus ada yang terjadi seperti itu supaya nanti pada akhirnya Tuhan mau menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Memang makanya buat saudara dan saya, ingat ya, ada saat-saat tertentu Tuhan memang jamah kita. Ada saat-saat tertentu di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tapi ada masa-masa tertentu ketika kita mulai bergerak dan bertumbuh, Tuhan itu membentuk kita, rohani kita dari firman Tuhan. Dan pahami ya, karena kita orang Kristen, biasanya yang rendah rohani, kebanyakan takjub dan mudah terpana dan mudah tergoda dengan yang supernatural dan teatrikal. Tapi harus dipahami, jubahnya jubah Kristen. Dan itu cukup menarik bagi banyak orang. Pahami bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita.